Penetapan hasil pemilu 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada 20 Maret silam kemudian berbuah gugatan dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim hukum pasangan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud ini mendatangi Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu untuk mendaftarkan gugatan pemilihan presiden 2024. Dalam gugatannya, tim hukum Ganjar Mahfud meminta diskualifikasi atas pasangan calon terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dinilai telah melanggar ketentuan hukum dan etika. Di antaranya, merujuk hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan presiden sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sejak tahun 2004, 2009, 2014, serta 2019 selalu ada pilpres yang kemudian berujung gugatan. Namun, tak pernah ada yang lolos. Lantas bagaimana gugatan dari Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ini akan bergulir di Mahkamah Konstitusi? Seperti apa bukti yang disiapkan kubu Prabowo Gibran untuk mematahkan berbagai tuduhan? Akankah gugatan ini diterima atau justru mengulang gugatan serupa di Pilpres sebelumnya? Tim TV One mengabarkan. Banyak pertanyaan yang mengemuka ketika mengetahui dari tim 01 dan juga 03 mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke MK. Apakah nasibnya akan sama seperti pada gugatan pemilu sebelumnya? Lalu bukti-bukti apa yang dimiliki, bagaimana prosesnya, dan apa yang dipersiapkan oleh tim dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka? Termasuk juga wajarkah meminta pemilu kembali diulang tanpa Gibran? Nanti para narasumber akan memberikan pandangannya kepada kita, tapi sebelumnya saya bawa Anda untuk bisa melihat saat ini sedang berlangsung acara buka bersama di kubu 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nanti rekan kami Agam Rizky juga akan mengabarkan bagaimana situasi kondisi yang ada di sana. Silakan Agam Rizky. Ya baik Putri Viol dan juga pemirsa, benar sekali hari ini Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan buka bersama sekaligus silaturahmi tim kampanye nasional di Bilangan, Jakarta Selatan. Dalam kampanyenya, maksud kami dalam kesempatan ini, Prabowo mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada seluruh pendukung yang telah bersama mewujudkan Indonesia Maju. Dan ada poin menarik yang tadi baru kami tangkap, Putri Viol dan juga pemirsa, bahwa tadi barusan Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa setelah usainya kampanye 2024 ini, tim kampanye nasional akan digantikan atau diganti nama menjadi Gerakan Solidaritas Nasional yang nantinya berisikan mengenai yang berisikan anggota yang sama di tim kampanye nasional. Dan selain itu Putri Viol dan juga pemirsa, tadi juga kami sempat melihat berbagai tokoh telah hadir dari tim kemenangan nasional Prabowo Gibran ini, antara lain ada Abu Rizal Bakri, kemudian hadir pula Rosan Roslani selaku ketua tim kampanye nasional. Dan selanjutnya selain adanya buka bersama sekaligus silaturahmi dari tim kampanye nasional ini, TKN Prabowo Gibran mengadakan kegiatan santunan yatim beserta tausiah keagamaan dari Ustadz di tim kampanye nasional. Dan selain itu Putri Viol dan juga pemirsa, tadi barusan Rosan Roslani juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung dari baik itu tim kampanye daerah maupun tim kampanye nasional yang telah bekerja sama untuk memenangkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Untuk sementara demikian Putri Viola.
Kembali ke studio. Baik, Agam Rizky, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan juga setelah melaksanakan buka bersama ini dari kubu TKN 02 atau Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menuju ke MK untuk bisa mendaftarkan sebagai pihak terkait. Benarkah demikian? Apa saja yang sudah disiapkan? Nanti kita akan dengarkan dari para narasumber, termasuk nanti sudah bergabung perwakilan dari Gerindra yaitu Bang Frits Edward Siregar selaku tim advokasi hukum Prabowo Gibran. Bang Frits, apakah sudah bergabung dengan kami? Ya Mbak, selamat sore Mbak. Baik Bang Frits. Nah, ini selain Bang Frits juga sudah bergabung dengan kita ada Mbak Titi dari Perludem selaku pengamat pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat Mbak. Ya baik, nanti kita juga akan berbincang dan mendapatkan pandangan dari pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Tapi kami ingin dengar terlebih dahulu dari Bang Frits. Bang Frits, apa rencananya pada malam hari ini? Iya Mbak, terima kasih. Jadi pasca acara buka puasa, kami akan melanjutkan atau kami akan membawa surat ke Mahkamah Konstitusi, di mana Paslon 2 Prabowo Gibran akan mengajukan diri sebagai pihak terkait terhadap sengketa hasil suara yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Dan itu akan dilakukan malam ini. Baik, kemudian juga apa saja yang sudah disiapkan dan akan dibawa tentunya oleh tim ini menuju MK, Bang Frits? Ya, pada hari ini adalah hari di mana kami mengajukan surat sesuai dengan PMK 1 tahun 2024. Maka hari ini merupakan batas di mana pihak terkait itu mengajukan sebagai pihak dalam sengketa hasil suara yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Malam ini Mbak, itu masih dalam berupa surat untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait, sedangkan terkait dengan keterangan yang akan disampaikan untuk merespon apa yang telah disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3, itu akan kami sampaikan pada tanggal 27 Maret nanti. Baik, nah sudah hadir di samping saya pengamat hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Margarito. Baik, ya Bang, melihat gugatan yang saat ini dimasukkan oleh kubu 01, 03 seperti apa? Dan juga bagaimana kansnya, nasibnya di kedepannya? Apakah seperti gugatan-gugatan pada pemilu sebelumnya yang selalu saja ditolak oleh MK, Bang? Iya, saya belum baca permohonannya ya. Cuman kalau bertolak dari fakta jurnalistik yang tentu saja merujuk pada pernyataan-pernyataan para pemohon ya, kuasa pemohon itu, saya rasa apa yang Anda bilang itu tadi beralasan, yaitu ini akan berakhir dengan ditolak lagi. Oke. Sejak 2004, 2009, 2014, 2019 tidak ada satu dari semua permohonan itu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi berdasarkan itu saja ada alasan untuk menyatakan bahwa permohonan ini juga bakal mengalami nasib yang sama. Baik. Akan berakhir dengan keadaan hukum yang sama juga, itu tolak. Baik, pada gugatan-gugatan sebelumnya apa kemudian yang membuat selalu seperti itu, mereka mempersoalkan antara lain proses penyelenggaraan pemungutan suara, penyelenggaraan pendaftaran dan sejenisnya persis seperti sekarang ini, termasuk DPT dan lain-lain itu. Ya relatif sama dengan apa yang dikemukakan oleh para pemohon di saat ini gitu. Baik, sama juga. Gugatannya sama, tapi kemudian apakah memang cara pandang hakim yang menilai memang semua gugatan ini hanya soal angka yang mengakibatkan semua gugatan selalu berakhir dengan tolakan? 4 pemilu hakim bertolak dari perspektif konstitusi ya angka. Pasal 24C ayat 1 itu bilang wewenangnya memeriksa perselisihan hasil pemilu. Dan sejauh ini Mahkamah Konstitusi firm di perintah itu. Nah karena itu tadi saya bilang 4 permohonan yang sudah diajukan sejauh ini dari 2004, 2009, 2014, 2019 semuanya berakhir dengan permohonan itu ditolak. Karena mereka mempersoalkan proses dan kalaupun angkanya tidak signifikan. Oke. Karena angka yang dipersoalkan itu angka yang harus diyakini akan mempengaruhi
postur perolehan suara. Dari menang menjadi tidak menang, atau sudah menang harus masuk ke putaran kedua misalnya, dan begitu-gitu. Kalau tidak ada angkanya, ada penyimpangan, tapi kalau angka penyimpangannya tidak signifikan mempengaruhi postur perolehan suara, itu juga tidak berakibat apa-apa. Oke, kalau angkanya tidak signifikan, kemudian mempengaruhi postur pemilihan suara, tidak akan berakibat apa-apa. Itu kemudian yang menjadi penilaian dari Bang Margarito. Bagaimana dengan Mbak Titi? Nanti Mbak Titi bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.